isi hatimu dengan baik dan benar. Terima kasih banyak Bapa. Kami tidak biarkan Ibu dengan berbagai cara mengganggu jalan firman Allah, dan biarlah pemberitaan ini sungguh boleh dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami semua boleh dilawat oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan, mari berbicaralah. Kami siap mendengar dalam nama Yesus firman hidup. Kami berdoa. Amin. Baik, salam saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa hidup sampai dengan hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Saya juga bersyukur karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan. Pasca sakit saya beberapa waktu yang lalu, harus dirawat kurang lebih 5 hari di rumah sakit, tapi karena pertolongan Tuhan, Tuhan bawa pulang kembali ke tengah keluarga dalam satu kekuatan yang daripada Tuhan. Baik, saya bersyukur, terima kasih buat semua keluarga yang kembali mengizinkan saya untuk kedua kalinya untuk ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Yos, terima kasih buat kepercayaan bagi saya. Baik, saudara-saudara, mari kita membuka bagian firman Tuhan. Saya rindu bagikan bagi kita. Terpilih dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, bagian ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, terlebih cenderung khusus kepada orang percaya yang dikategorikan mereka adalah orang-orang terang. Tetapi nasihat ini ditujukan kepada mereka supaya mereka tidak menyimpang atau kembali lagi kepada tradisi leluhur, tradisi yang pernah mereka buat, atau perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan daging yang pernah dulu mereka buat. Itu sebabnya Paulus perlu memberitahukan bagian ini. Bagian ini adalah merupakan salah satu nasihat Paulus. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Paulus bilang, kenapa harus pergunakan waktu? Karena hari-hari ini jahat. Kejahatan hari-hari ini, saudara-saudara, sungguh Alkitab bilang jahat, benar-benar dia jahat. Itu sebabnya sore ini saya rindu menyampaikan bagian ini di salah satu tema kecil saya yang saya siapkan. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan, adalah sebuah pilihan. Ya, kita mau menggunakan hari hidup ini untuk apa? Itu pun sebuah pilihan. Kita mau pakai kesempatan hidup ini, hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bekerja bersama Tuhan, atau kita hidup menurut apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Itu pun pilihan. Ya, mau ibadat ataupun tidak ibadat, mau sembahyang atau tidak sembahyang, mau baca firman Allah atau tidak, itu semua pilihan. Ya, dan semua itu dilakukan dalam hidup. Ya, orang hidup yang bisa melakukan itu. Orang mati sudah tidak bisa lagi. Orang mati tidak bisa lagi dia berdiri dan berkhotbah. Dia sudah tidur, diam-diam. Ya, maka itu kesempatan hidup ini adalah sebuah pilihan. Makanya tema saya bilang hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan hidup sebagai anak terang, atau kita mau pakai kesempatan hidup ini seperti anak gelap? Ya. Kalau anak gelap, jelas kalau kita membaca perbuatan-perbuatan orang gelap dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21, itu adalah merupakan bagian perbuatan daging atau perbuatan orang-orang gelap. Orang-orang yang tentu di mana mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki adalah mereka yang dalam posisi anak-anak gelap. Artinya bahwa mereka tidak mengasihi Allah.
Artinya mereka tidak memiliki hikmat. Itu sebabnya Paulus bilang bahwa hidup jangan seperti orang bebal, tapi hidup itu harus seperti orang arif. Ya. Hanya orang arif saja yang tahu mempergunakan waktu ini dengan baik, untuk memakai waktu ini dengan baik, bekerja, ya, mengisi hari waktu hidup ini dengan baik, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara, orang yang melakukan kehendak Allah adalah dia yang mengasihi Allah. Alkitab berkata, saudara-saudara, ya, dalam Ulangan pasal 11 ayat 1 berkata, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi jelas, saudara-saudara, bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya memegang perintah Tuhan, melakukan bagian-bagian Tuhan dalam hidupnya dengan setia, kata Alkitab. Yesus pernah katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, dia bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bagian. Bahkan ayat 21 dalam Yohanes pasal 14 itu dia berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, kalau anak terang, kalau disebut anak terang, maka dia akan mengasihi Allah. Orang mengasihi Allah di mana hidupnya berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya. Seperti bagian-bagian kitab suci yang kita baca tadi. Lalu apa yang didapat atau diperoleh orang yang mengasihi Allah? 1 Korintus pasal 8, saudara-saudara, ayat 3, 1 Korintus pasal 8 ayat 3 berkata demikian, bahwa tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara, bagian ini menarik, ya. Orang yang mengasihi Allah, orang yang dikenal oleh Allah. Kalau Allah kenal kita, saudara-saudara yang diberkati, maka apa yang menjadi kebutuhan kita, sungguh dia genapi, dia penuhi. Tetapi anak-anak gelap, sudah barang tentu tadi saya katakan, mereka tidak akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi mereka melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Seperti dalam Galatia tadi, ayat Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya. Ya. Di situ banyak hal yang disebutkan. Ya. Baik di situ ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lalu apa yang diperoleh oleh orang yang tidak mengasihi Tuhan? 1 Korintus pasal 16 ayat 22 berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Artinya bahwa Tuhan sudah dekat, Tuhan semua datang. Maka jangan pernah kita lalai dalam bentuk hal mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita sadar bahwa hari hidup ini begitu singkat. Kalau kita membaca, saudara-saudara, dalam Yakobus
pasal 4 ayat 14 bilang, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja ada, kelihatan, lalu lenyap. Artinya hidup begitu singkat. Ada banyak orang, makanya Paulus bilang, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik, perhatikan dengan teliti, bagaimana kita hidup. Paulus bilang jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif yang tahu menggunakan waktu. Sehat yang Tuhan kasih, tahu dia pergunakan dengan baik. Berkat-berkat secara materi yang Tuhan berikan, dia tahu memakainya dengan baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari hidup hari ini, ada banyak prediksi di tahun ini. Tahun gelap. Banyak masalah, resesi dan seterusnya. Persoalan ekonomi dan seterusnya. Dunia dilanda dan saudara-saudara membuktikan bahwa dunia bukan tempat yang paling aman untuk kita ada. Tapi kita masih diizinkan Tuhan hidup dalam dunia ini. Yang diinginkan Tuhan adalah pergunakan waktu hidupmu dengan baik. Sebab hari-hari ini jahat. Hari ke depan jahat. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Kalau kita bilang jahat, hari ini banyak orang percaya mulai berguguran dalam kesetiaannya melayani Tuhan. Semangat orang untuk dengan Tuhan mulai luntur. Saya waktu pulang dari rumah sakit dinyatakan dokter sehat, pulang. Dokter bilang, Pak harus istirahat 5 hari lagi di rumah baru bisa aktivitas. Hari Sabtu kemarin saya berdoa, Tuhan. Pagi saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan masih sayang saya rindu ada di hadirat Tuhan. Saya rindu kembali kerja di Tuhan pun ladang. Begitu Tuhan tolong buka Tuhan pun pintu pagar kok, saya masuk kerja. Begitu saya habis doa, saudara-saudara, WA masuk, pesan dalam WA, Bapak besok bisa bagi firman Tuhan kok. Saya tahu bahwa yang minta ini persekutuan doa yang tidak sembarang mereka minta. Mereka bawa di dalam doa pergumulan hari Jumat. Ya. Persiapan baru mereka sampaikan kepada siapa Tuhan berkenan untuk dia melayani. Mulai dari pelayan altar semua, pemusik, ya, pemuji dan pengkhotbah, itu semua didoakan. Ya, jadi saya bersyukur bahwa Tuhan jawab doa saya. Pagi habis doa dan Tuhan jawab. Dan itu sebabnya saya bersyukur juga. Ya. Sabtu yang kedua hari ini saya kembali diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah saudara, keluarga semua untuk menyampaikan pesan ini. Saudara-saudara yang diberkati, itu sebabnya Paulus dengan tegas mengatakan bagian ini. Pergunakan waktu yang ada. Karena jelas hari hidup begitu singkat. Jangan salah pergunakan waktu hidup. Jangan salah menggunakan semua yang Tuhan kasih. Sebab kalau kita bilang hari ini jahat, ketika dia menghampiri hidup saya dan saudara, selesailah kita. Paulus bilang, anak-anak terang, yang kau yang percaya, perhatikan dengan baik-baik kamu pulangkan. Kamu sudah ada di terang, teruslah pergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini jahat. Jangan bermain-main dengan waktu hidup. Saudara-saudara yang diberkati, ada banyak orang lebih cenderung suka untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya, memuaskan keinginan hatinya. Tapi Tuhan bilang, pergunakan ini waktu. Ayat 17, Paulus tegas menekankan, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita masih diizinkan bangun pagi, berarti harus mengerti kehendak Tuhan apa. Ketika dia membangunkan kita dari pembaringan, kita tidur itu bagaikan mati suri, mati kecil yang tidak tahu apa yang terjadi.
Hidup berarti itulah kesempatan. Ketika Tuhan masih kasih kita kesempatan, bangun pagi menikmati hari baru, itulah sebuah kesempatan untuk kita pergunakan hari kesempatan hidup itu dengan baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Baik dalam aktivitas pekerjaan kita, apapun tugas karya kita sebagai guru kah, ya, wira swasta kah, apapun pekerjaan kita. Itulah kesempatan kita pakai di mana waktu yang Tuhan beri untuk kita menyaksikan bagi dunia bahwa betapa hebatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi orang percaya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan di Efesus diperingatkan Tuhan supaya mereka yang sudah percaya jangan lagi kembali kepada perbuatan mereka yang lama. Jangan lagi mereka kembali tergiur dengan bujukan rayu dari perbuatan mereka yang lama. Saudara, fakta mengatakan ketika hal-hal yang buruk yang dulu kita buat, ya, yang hidup belum sungguh-sungguh dengan Tuhan yang kita buat, dan waktu kita ambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, hal yang lalu dia akan menjadi bayang-bayang dalam hidup kita. Dia akan terus sering mengganggu kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan hidup ini seharusnya kita pakai dengan baik. Maka itu saudara-saudara, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka itu tadi saya bilang, kesempatan untuk kita bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan tidak harus saudara kita jadi pendeta atau majelis. Bekerja bagi Tuhan tidak harus kita berdiri di mimbar dan berkhotbah, pegang Alkitab keliling sini sana berkhotbah. Tidak harus. Tapi apa yang kita bisa buat yang baik bagi orang lain, kita sementara bekerja untuk Tuhan. Mari kita baca satu ayat ini dulu saudara-saudara. Saya rindu bagikan ini. Dalam Injil Matius pasal 25, Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40, bagian ini menarik saudara-saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tadi saya bilang bahwa bekerja untuk Tuhan. Saudara tidak harus saudara jadi pendeta dulu, tidak harus saudara jadi majelis dulu, jadi evangelis penginjil, tidak. Tapi bagaimana hari-hari hidup kita pakai dengan baik untuk melakukan hal yang baik. Kita bilang jelas, Yesus bilang, ketika kita memberi sesuatu bagi orang yang hina karena dia adalah milik Tuhan, Yesus bilang, engkau sementara buat untuk saya. Saya pernah teringat bagian ini, saudara, Tuhan ajar saya. Pertama, saya duduk jualan istri punya, jaga istri jualan. Ada seorang ibu parubaya, dia tiap hari itu lewat dan kami beberapa kali lewat, kami tidak panggil. Tapi satu pagi itu dia datang kepada saya dari jauh, dia datang dekat, langsung dikatakan, lu hamba Tuhan toh, kasih saya makan. Saudara bisa bayangkan, ya? Dia begini, dia tahu dari mana saya ini hamba Tuhan. Siapa pegas tahu? Saya seperti kena sambar petir. Saya ambil itu berkat nasi, saya kasih dengan dia. Dia makan, saya kasih air, kemudian tambah lagi. Saya sisip kasih dia, lantas dia mau jalan. Dia bilang, sudah, kita jalan sudah. Tuhan memberkati ya. Saudara bayangkan, saya langsung itu hari saya tutup, memang bawa pulang semua. Tidak jadi jual. Dan itu cara Tuhan juga sebenarnya waktu itu. Akhirnya pulang di rumah, istri bilang, hey, kenapa bawa pulang semua? Saya bilang, cerita itu kronologi kejadian itu. Saya bilang, sekarang bagi sudah ini berkat makanan yang ada ini, bagi sudah tidak saya jual, bagi di tetangga dong. Istri saya bilang, nanti besok kita jual apa? Soalnya ada modal. Saya bilang, bagi sah. Ternyata dari waktu istri saya bagi-bagi itu,
tetangga dong tahu bahwa saya istri sementara masak buat makanan itu. Jadi pada waktu itu kami di Oipura itu tiap hari orang datang bawa makanan, ya. Bawa dong punya rantang untuk beli ini makanan, baik untuk dong anak, dong suami, untuk dong di rumah. Itu berkat yang Tuhan, cara yang Tuhan pakai untuk. Tapi saya melihat itu bahwa kadang-kala kita ini saudara-saudara tidak peka dengan orang di sekitar kita. Masih banyak orang yang seperti itu, yang seringkali diabaikan oleh orang banyak. Tapi Alkitab dengan jelas, ketika kita memberikan sedikit dari apa yang ada pada kita untuk sesama kita, karena dasar kita mengasihi Allah, kita sementara kerja untuk Tuhan. Sebelum saya sakit 3 minggu, 2 minggu sebelum saya sakit, saya pulang pelayanan dari Sikumana sini. Pulang, istri sudah pesan, ingat pulang jangan lupa beli terang bulan rasa panda. Jadi kan saya tahu itu hanya ada di samping gereja kemah kesaksian sebelumnya kalau lebaran sini turun. Sehingga beli di situ. Turun, HP bunyi lagi. Anak-anak minta makan martabak. Saya mampir di depan Glory lah, beli. Sementara pesan ini sudah sekitar jam 9. Tuhan bilang, yang tadi lu beli di atas, pikasi itu bapak tua di sebelah jalan sana. Nah ini ada satu bapak parubaya juga, dia sementara dulu kasih bersih ini trotoar ini, mulai dari itu depan Glory yang ada telis di situ, kios jual pisang itu, sampai di dekat cabang air. Saya dalam hati saya masih bilang berdialog dengan Tuhan saya. Batawa Tuhan, kenapa soalnya kasih yang ini panas yang ada pesan ini? Kan murah 25.000, baru masih panas lagi. Dalam hati, yang ini 30.000. Kalau pikasi saya mesti kembali beli lagi di atas. Tetap desak kasih yang itu. Maka saudara, saya melangkah dalam kepercayaan iman saya bahwa ini dari Tuhan. Karena iblis tidak pernah suruh kita buat yang baik. Tidak pernah. Iblis pasti suruh kita buat hal yang tidak baik. Dan saya tahu ini dari Tuhan. Saya pergi kasih, saya pakai isyarat makan, dia angkat jempol begini. Jadi pas saya mau balik, dia bilang Tuhan memberkati. Saya berdiri kaki, saya bilang aduh Tuhan, ini kedua kali. Dan situ saya belajar, dan saya bilang ini ayat 40 dalam Matius pasal 25. Seringkali kita lalai. Salah satu kita memakai kesempatan hidup ini, ya, Alkitab bilang bekerjalah selagi hari masih siang. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Apa? Kekekalan. Caranya bagaimana? Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi majelis, tidak harus jadi penginjil untuk melayani Tuhan. Jelas Matius 25 ayat 40 berkata, apa yang kita bisa buat untuk orang lain? Dasarnya kita mengasihi Allah. Yesus bilang engkau sementara buat untuk saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh bagian ini menolong saya dan saudara. Bekerjalah selagi waktu masih diberikan untuk kita. Yohanes pasal 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya selagi masih hidup, inilah waktu kita pakai dengan baik untuk bekerja bagi Tuhan. Sekali lagi, bekerja bagi Tuhan tidak harus jadi pendeta, majelis, penginjil, evangelis. Tapi tadi saya bilang, dalam realita hidup hari-hari, ada banyak orang di sekitar kita. Maka pekalah, jadilah orang arif yang tahu memakai kesempatan hidup dengan baik. Ciri orang arif itu, saudara-saudara, dia suka akan ada di rumah Tuhan. Ciri orang arif itu, yang mengerti kehendak Allah itu, adalah dia yang tidak suka menyimpan dendam. Yusuf, salah satu tokoh, ditolak, dibuang, dijual. Tapi waktu masa sukar datang, dia sudah duluan ada di Mesir. Dia sudah punya kedudukan.
saudara-saudaranya datang, dia tidak balas dendam. Kalau kita orang NTT, orang Indonesia Timur, dulu karena injak, dulu karena siksa, begitu dia sukses, yang injak-injak susah, balik datang dulu ini kesempatan injak lu kembali. Tapi Yusuf tidak. Yusuf bilang, inilah rencana Tuhan. Dia membawa saya duluan ada di sini untuk siap berkat bagi kamu. Itu orang arif, orang yang mengerti kehendak Allah seperti itu. Itu sebabnya saudara-saudara, teruslah berkarya bagi nama Tuhan dalam hidup, tugas, dan kerja kita dengan setia seperti firman Tuhan tadi katakan. Bagi nama Tuhan dalam hidup, tugas, dan kerja kita dengan setia sambil berpegang pada firman Allah yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya.